masih di Islam itu Indah dan buat jamaah yang baru bergabung nih, hari ini kita sedang bahas tema Hai Kids, ini orang tuamu, Masya Allah. Nah izin bertanya lagi sama Habib Usman. Habib, kayak pertanyaan aku yang tadi yang di awal ya. Gimana nih kalau misalnya ada orang tua yang terlalu berekspektasi tinggi sama anak-anaknya. Kan kemampuan tiap anak beda-beda ya. Jadi gimana nih sikap yang baik orang tua harus sesuai kemampuan anaknya. Apa harus didorong supaya lebih baik lagi nih Habib? Silahkan penjelasannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Gilbi, Betari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani hambanya melebihi daripada batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha laha makasabat wa alaiha maktasabat. Jadi kita sebagai orang tua harus bisa memahami karakter anak kita. Anak kita mana nih yang mempunyai pengetahuan yang tinggi atau daya ingatnya kuat. Anak pertama saya dengan anak kedua berbeda. Anak kedua lebih cepat ingatannya dan lebih cepat hafalannya dan lebih cepat untuk apa? Untuk mendengarkan dan dia langsung nangkep. Dijelasin langsung nangkep. Anak pertama lebih agak sulit. Bagaimana cara mendidik anak pertama dengan anak kedua? Ingat, sebagai orang tua, mendidik anak adalah dengan prioritas utama daripada kemampuannya. Jangan engkau paksakan anak tersebut sama dengan anak yang paling pintar. Sehingga anak yang kurang pintarnya dididik, diajarkan. Anak yang pintar cukup misalkan 1 jam. Anak yang kurang pintar ditambahin 2 jam. Ini bentuk salah satu keadilan. Karena apa? Dia belum paham. Sampai dia paham dan dia mengerti. Yang satu hafalannya, 1 lembar Al-Quran dihafal 1 jam. Dihafal. Yang satu 3 jam. Karena sulit untuk menghafal. Nggak jadi masalah. Ada pendidikan yang harus diajarkan terhadap anak tersebut. Dengan pendidikan yang baik, dengan akhlak yang baik. Jangan engkau omeli dia. Jangan engkau marahi dia. Jangan engkau pojokkan dia. Jangan engkau hinakan dia. Karena apa? Nanti akan masuk ke dalam beban dan pikirannya sehingga mentalnya akan jatuh atau mentalnya akan drop. Didik anak tersebut dengan kalimat yang baik. Ayo apalin lagi bismillah. Makanya jangan banyak main. Jangan banyak nonton TV. Jangan kebanyakan main gadget atau main apa? Game. Nah saya selalu memperhatikan tabletnya, handphonenya dan lain sebagainya. Anak saya alhamdulillah gak punya handphone. Dia hanya punya laptop dan punya tablet. Untuk apa? Untuk dia belajar atau gadget untuk dia belajar di sekolahnya. Pulang sampai di rumah saya suruh taruh. Saya bersuuzon. Suuzon atau khusuzon? Suuzon terhadap anak saya. Saya prasangka buruk terhadap anak saya. Kenapa? Kok prasangka buruk? Kan prasangka buruk kan dosa. Saya takut anak saya berhati-hati, mawas diri. Jangan sampai anak saya menggunakan handphonenya untuk melihat yang tidak baik. Untuk menonton yang tidak baik. Untuk apa? Untuk menggunakan handphone tersebut ataupun gadget tersebut melihat sesuatu hal yang Allah tidak ridhoi. Karena zaman sekarang itu rentan sekali dengan seperti itu. Atau dia main game kelamaan. Ini yang membuat mereka jadi malas sholat, malas ibadah, malas ngaji, malas ngapal Quran dan lain sebagainya. Saya berprasangka baik kepada anak saya, bahaya, hancur anak saya. Nggak apa-apalah, insya Allah anak saya nggak lihat apa-apaan, dia main handphone. Akhirnya lupa. Dia menikmati tersebut, sholatnya susah, ibadahnya susah. Subhanallah. Berprasangka buruk terhadap anak diperbolehkan untuk menjaga dia di dalam keadaan yang baik dan yang terbaik. Kalau orang tua melepaskan, membiarkan, membiasakan hal-hal yang buruk terjadi, maka kehancuran yang akan didapat oleh anak tersebut. Sehingga anak tersebut menjadi anak yang pertama, anak yang susah mengikuti ibadah kepada Allah, susah berada dalam kebaikan, susah untuk belajar dan lain sebagainya. Besarnya mau jadi apa? Apakah dia besok mau jadi IT? Masya Allah. Karena kebiasaannya dia megang gadget kan. Belum tentu juga. Belum tentu, betul ya, Masya Allah. Jadinya harus gimana? Iya, terima kasih banyak kami penjelasan, tepuk tangan jamaah. Masya Allah. Nah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pada mau nanya enggak? Mau? Ya udah deh, langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya
Masya Allah. Tapi tunggu dulu nih. Aku mau persilakan Gilby dulu deh. Gilby, boleh dong kesini sayang. Kamu teh katanya ada yang mau ditanyain lagi sama guru-guru kita. Bener atau bener? Bener? Ya udah, langsung atuh ditanya lagi. Silahkan Gilby. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silahkan. Gilby mau bertanya, Iya. bagaimana supaya anak bisa menjadi penyejuk hati bagi orang tua Ustadz? Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Keren banget pertanyaannya. Silakan Ustadz langsung dijawab kalau gitu. Ya. Gilby silakan duduk. Kepada semuanya, izin Habib dan Ustaz Syams. Kepada semuanya dalam surah Al-Furqan ayat 74 dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa itu yang kita minta? Penyejuk mata hati. Karena ada anak memang amanah. Ada anak yang membanggakan, bagikan perhiasan. Anak saya itu pintar, juara 1, gini. Itu hanya sebagai perhiasan. 1, 2, 3. Perhiasan. Tapi jangan sampai anaknya jadi lawan, jadi musuh. Dan yang ditanyakan tadi Gilby, bener kan? Gilby adalah pertanyaannya, ya untuk jadi penyejuk ada caranya. Ada 4 caranya supaya anak itu menjadi penyejuk mata hati orang tua. Yang pertama, pakai metode Quran. Metode Quran itu adalah metode dialog. Jadi ada bagusnya ayah berdialog sama anak, itu paling bagus. Coba komunikasilah. Orang tua berbicara banyak kepada anak. Paling bagus berbicara sama anak sebagaimana Nabi Ibrahim berbicara kepada Nabi Ismail. Betul tidak? Lukman sama anaknya. Semua berdialog. Semua berdialog. Nah, kalau paling bagus berdialognya itu di saat makan. Gimana kabarnya? Jadi kedekatan. Makan bersama anak, seperjalanan bersama anak, naik motor, naik mobil, ngobrol-ngobrol. Itu paling bagus itu. Metode dialog. Jadi anak-anak seakan-akan tidak dikekang, tapi hanya diajak berbicara. Yang kedua, ada lagi, yang ketiganya, makan di kendaraan ketika sebelum tidur. Paling enak itu. Jadi enak, anak itu tenang rasanya. Dan ada namanya metode hadis. Metode hadis itu adalah metode kisah. Bagaimana diberikan keteladanan bentuk kisah. Cerita Nabi, gimana Rasulullah bersama cucunya dan sebagainya. Yang ketiga, ada namanya metode teladan, contoh. Anak butuh contoh, gimana caranya anak mau sholat kalau orang tuanya tidak sholat. Itu. Ada lagi metode yakni praktis. Jangan berlete-lete. Bertele-tele. Jangan ribet sama anak. Ya praktis saja. Ya paling bagus anak dilibatkan dalam setiap kegiatan kita sehingga anak jadi mahir. Makanya banyak yang harus kita ajarkan sama anak. Nanti kita bahas selanjutnya. Wah, lebih detail lagi ya Ustaz ya. Masya Allah. Tepuk tangan dong jamaah. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Wah, sekarang aku mau kasih kesempatan nih untuk ibu-ibu yang di studio. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Ya, siapa nih ya? Yang oren dulu deh, soalnya kita samaan oren-oren. Ibu yang di tengah dulu deh kalau gitu. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soliha N dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah, Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Tepuk tangan jamaah, Masya Allah. Tanya dong Ustadz, saya mau bertanya ke Gilby, gimana cara kita sebagai orang tua bisa membuat anak nurut dan gak bandel sesuai dengan ajaran Nabi. Karena kalau keras, ya, karena kalau kita terlalu keras takut salah, tapi kalau kita terlalu lembut juga takut salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu ini pertanyaan luar biasa ya. Sudah tahu jawabannya? Udah, silakan Kak. ya, keren banget nih, dari cilik loh. Silakan Gilby. Masya Allah pertanyaannya Bu. Izin ya Ustadz, Habib. Caranya gampang Bu.
yaitu dengan ibu memberikan contoh kepada anak ibu. Karena anak-anak sekarang itu dia peniru apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Nah, contohnya sholat maghrib. Misalnya ibu-ibu mau sholat maghrib nih. Ibu-ibu harus gelar sajadah dulu. Terus panggil anaknya. Nah, sholat yuk. Terus kalau misalnya anaknya jawab, nanti lama lagi seru nih gamenya. Terus ibu-ibu harus jawab, anak cantik dan anak ganteng mama gak mau sholat bareng mama. Seperti itu baru mantap. Bukan ibu-ibunya sambil tiduran, pegang HP, terus sambil makan basreng. Woi, nak, sholat. Nah, kalau kayak gitu kan nanti jadinya anaknya nggak mau dengerin. Ibu-ibu pasti emosi, marah-marah. Nah, jadi ibu-ibu harus memberikan contoh dulu. Insya Allah nanti anaknya mau mengikuti. Sama seperti Rasulullah, suri tauladan bagi kita semua. Rasulullah tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan kepada umatnya. Wow. Masya Allah, luar biasa. Wow, luar Gilby. biasa. Keren Jadi banget loh. dengerin, dengerin. Jadi Gilby ini sudah ngomongin bahwa Iya, betul. anak itu tidak suka dimarahi. Iya, dan anak juga peniru ya Ustadz ya, copy paste. Masa kita disuruh lalu mak Senin gak salat. Iya, mak aja gak Gilby ya. sholat. Iya, bener. Bagus Tepuk banget. tangan yang meriah dong untuk Gilby. Terima kasih Gilby. Ibu sudah cukup jelas ya, Bu. Masya Allah. Nah, sekali lagi siapa nih yang mau bertanya lagi? Hayo ibu-ibu, tunjuk tangannya. Siapa yang mau bertanya lagi? Ya udah deh, ibu yang ini deh paling semangat ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah dari Masjid Taklim Uswatun Hasanah, Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Sam. Ya Ibu. Ketika orang tua memiliki hidup yang berkekurangan, terus anaknya terpaksa untuk diadopsi orang lain, apakah itu berdosa? Siapa? Orang tuanya. Karena dia ngasih anaknya ke orang. Supaya anaknya diadopsi orang. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz silakan langsung dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 30 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. Sungguh Tuhanmu lah yang melapangkan rezeki, dia jugalah yang akan menyempitkan rezeki. Jadi rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, implikasi daripada Allah yang mengatur rezeki, kalau Allah lah yang mengatur rezeki, jangan pernah khawatir. Kenapa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan kasih rezeki mereka, bukan kamu yang kasih rezeki mereka. Betapa banyak ibu-ibu yang dicek
sebelum dia melahirkan dicek sehat, kesehatannya baik, makannya bagus, gizinya baik. Pas lahir anaknya tidak keluar ASI-nya, ada? Ada yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat mungkin waktu dia hamil gizinya kurang, makanannya dia miskin, subhanallah. Tapi pas lahir anaknya, air susunya melimpah. Ada? Ada. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur itu semua. Ada orang yang mungkin kelihatan dia susah hidupnya segala macam. Allah berikan kemudahan karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Jangan kita merasa bahwa kita yang kasih rezeki kepada mereka. Kita kasih uang jajan. Tapi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua melalui dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jikalau ada orang tua yang ternyata karena dia tidak berkecukupan, dia khawatir kalau anaknya nanti tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan gizi yang baik, tidak mendapatkan tempat tinggal yang baik, maka dia rela anaknya diadopsi oleh orang tua lain yang mana orang tua itu tidak punya anak. Maka dia memberikan anaknya kepada orang lain tersebut. Bagaimana hukumnya? Apakah dia berdosa atau tidak? Jawabannya ada dua. Islam tidak mengenal adopsi secara mutlak. Jadi tidak bisa adopsi secara mutlak itu. Adopsi secara mutlak itu apa? Berubah binnya. Langsung berubah nama bapaknya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Maka Islam tidak mengenal adopsi mutlak. Yang dikenal dalam Islam adopsi tidak mutlak. Mana itu? Dianggap sebagai anak tapi tetap bukan anaknya. Maksudnya apa? Dia tetap anak orang lain, cuma dia yang biayai sekolahnya, dia yang kasih makan, dia yang kasih nafkah. Maka Islam hanya mengenal adopsi tidak mutlak. Adopsi mutlak tidak dikenal di dalam agama Islam. Kalaupun mau ngangkat anak, kalau mau amannya cari yang mahram. Mana itu yang mahram? Anaknya saudara, dia ponaannya. Dia saudara kandung ya, bukan saudara-saudaraan. Saudara kandung, dia ponaan. Lalu beda jenis kelamin, misalnya Betari punya saudara. Saudaranya punya anak, maka Betari angkatlah yang anak laki-laki. Supaya Betari sama dia mahram dan suami Betari aman sama dia. Masya Allah. Tepuk tangan jamaah. Siap. Terima kasih banyak penjelasannya Ustadz. Masya Allah bener juga ya. Wah bener. Berarti, Bu, kenapa ini kok berdiri? Ibu mau kemana? Saya mau mengingatkan anak saya supaya jangan durhaka pada orang tua. Jadi ibu mau keluar studio sekarang? Ya jangan Bu, ntar dulu. Ustadz gimana ini mau keluar studio? Ibu gimana sih? Kita kan masih syuting. Iya Bu. Masih tausiah. Masa ibu mau pergi? Ayo. Lah, Ustadz? Ayo. Lah. Ya Allah, lah ini malah Ustadznya juga yang keluar studio. Ya udah jamaah jangan kemana-mana ya setelah ini. Tetap di Islam itu indah karena aku mau ngejar Ustadz Maulana dulu ya. Jamaah, alhamdulillah. Ustadz mau kemana ini?